Shalom sahabat YouTuber, kali ini saya akan berbagi resep roti tawar pandan yang menggunakan daun pandan asli sehingga wangi pandannya begitu wangi enak banget dan tanpa mixer, tanpa telur dan tanpa susu dan juga berserat serta berpori halus dan tetap lembut sampai beberapa hari. Di sini saya sudah menyiapkan jus pandan yang sebelumnya telah diblender dan disaring terlebih dahulu. Kemudian saya akan menambahkan gula pasir ke dalamnya. Lalu aduk hingga larut. Dalam wadah lain saya juga sudah menyiapkan tepung terigu sebanyak 350 gram. Kemudian ke dalamnya saya menambahkan 1 sendok teh ragi instan. Lalu diaduk rata. Lalu masukkan juga jus pandan ke dalam tepung terigu ini, tetapi dimasukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Aduk-aduk hingga larutan pandan menyatu dengan tepung terigu. Jadi, untuk pembuatan roti tawar kali ini, bahannya simple dan cara buatnya simple. Jadi pasti kalian bisa. Selanjutnya adonan akan saya aduk menggunakan sendok karena adonan mulai terasa berat. Setelah sudah tercampur seperti ini, selanjutnya tambahkan margarin yang telah dicairkan sebelumnya. Untuk resep ini saya menggunakan margarin yang dicairkan dan konsistensi margarin yang saya maksudkan seperti ini. Tambahkan sejumput garam ke dalam larutan margarin lalu aduk rata dan kemudian larutan margarin ini masukkan ke dalam adonan tepung terigu. Selanjutnya adonan akan saya uleni dengan menggunakan tangan. Dan cara menguleninya tidak harus dengan kekuatan yang ekstra tetapi perlahan saja seperti ini. Enaknya membuat roti tawar ini, walaupun kita tidak punya mixer, tidak mengapa, kita masih bisa membuat roti tawar yang enak dan tentunya gampang membuatnya. Setelah adonan tercampur rata seperti ini, adonan akan kita istirahatkan. Dan tutup adonan dengan kain atau lap bersih agar adonan tidak kering. Proofing adonan selama 20 menit. Setelah 20 menit, adonan akan kita buka untuk melihat tekstur dari adonan. Adonannya sudah kalis seperti ini, walaupun kita tidak menguleni seperti menggunakan mixer, tetapi teksturnya bagus dan elastis. Uleni kembali adonan sebentar dan adonan akan kita proofing kembali selama 20 menit untuk yang kedua kalinya. Setelah 20 menit, adonan sudah kalis seperti ini. Teksturnya sudah lebih lentur dan lebih lembut. Dan adonan akan kita lanjutkan untuk dibentuk. Adonan akan saya pindahkan ke meja kerja agar lebih gampang untuk digilas dengan rolling pin. Selanjutnya adonan akan saya bagi 3. Dan untuk beratnya bisa disesuaikan dengan selera, saya tidak menimbangnya.
Selanjutnya adonan akan digilas dengan menggunakan rolling pin. Bila tidak punya rolling pin, bisa menggunakan botol kaca. Dan fungsi dari kita menggilas adonan untuk mengeluarkan sisa-sisa udara yang masih ada di dalam adonan, agar saat kue dimasak nanti, kuenya tidak banyak rongganya. Bila saat menggilas adonan dan adonan masih terasa lengket, bisa menambahkan tepung terigu ke atas adonan sambil adonan digilas dengan rolling pin. Setelah digilas dan dibentuk seperti ini, adonan akan kita istirahatkan selama 5 menit. Cetakan roti yang saya gunakan seperti ini. Kemudian, kita akan melanjutkan mengulangi, menggilas dan membentuk adonan ini sekali lagi seperti cara yang pertama ini. Lalu akan kita lanjutkan dengan membentuk adonan untuk kemudian akan kita masukkan ke dalam cetakan kue. Setelah selesai dibentuk, adonan akan dimasukkan ke dalam cetakan roti yang telah dialasi dengan kertas roti dan diolesi dengan margarin. Selanjutnya, adonan akan di-proofing sampai mengembang 2 kali lipat. Dan 10 menit sebelum adonan akan dipanggang, panaskan oven terlebih dahulu. Karena saya menggunakan oven tangkring, jadi untuk suhu disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah adonan rotinya sudah mengembang 2 kali lipat dan ovennya telah dipanaskan, sekarang adonan rotinya akan kita panggang. Roti ini akan saya panggang dengan api sedang dan di rak paling bawah. Dan kemudian panggang roti selama 25 menit. Setelah 25 menit, rotinya sudah bisa diangkat. Dan seperti ini hasil dari panggangan roti yang telah kita lakukan tadi. Setelah dikeluarkan dari oven, olesi bagian atas roti dengan margarin. Dan langsung dikeluarkan dari cetakan supaya rotinya tidak lembab atau basah. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya. Dan jika punya pertanyaan atau saran, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sebagai tips saat memotong roti sebaiknya dalam keadaan sudah hangat atau lebih baik lagi kalau sudah suhu ruang agar rotinya sudah kokoh. Saat saya mereview roti ini masih benar-benar sangat panas. Jadi teksturnya masih sangat lembut dan belum kokoh. Warna rotinya cantik dan aroma dari pandan wangi banget karena menggunakan pandan asli. Dan tekstur kuenya lembut dan juga berserat, serta pori-porinya halus. Selain itu rasanya enak dan lembut, tidak kering, dan bisa bertahan sampai beberapa hari asal dimasukkan dalam wadah tertutup. Terima kasih sudah berkunjung di channel Marjo Kuman. Sampai jumpa di resep selanjutnya.